Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bisikan sunyi malam. Di sebuah desa terpencil yang dikenal dengan nama Desa Bawah Angin, hiduplah seorang gadis kecil berusia 13 tahun, bernama Imah. Desa itu dikelilingi oleh hutan lebat yang jarang dimasuki orang, karena konon katanya hutan tersebut menyimpan banyak rahasia dan cerita mistis. Namun, bagi sebagian warga, hutan itu hanyalah tempat mencari kayu bakar atau pakan ternak, termasuk bagi keluarga Imah yang hidup sederhana. Sebelum saya melanjutkan ceritanya, dukung dengan cara klik like dan subscribe. Setiap dukungan dari kalian sangat berarti. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Imah pamit kepada ibunya untuk mencari kayu bakar. Tidak ada yang aneh sore itu. Hanya saja, angin terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara burung-burung mendadak hilang, seakan hutan sedang menahan napas. Waktu berlalu, matahari terbenam, dan malam perlahan turun. Imah tak kunjung kembali. Orang tuanya mulai resah, lalu meminta bantuan tetangga untuk mencari. Warga berbondong-bondong masuk ke hutan dengan membawa obor. Mereka berteriak memanggil nama Imah, namun hanya gema suara mereka sendiri yang kembali. Hutan terasa semakin pekat dan asing, seakan menelan langkah-langkah mereka. Seorang warga bersumpah melihat sosok Imah berdiri di antara pepohonan. Wajahnya samar diterpa cahaya obor. Tapi ketika didekati, sosok itu lenyap begitu saja, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Keesokan harinya, pencarian tetap dilakukan. Namun sesuatu yang aneh terjadi di rumah orang tua Imah. Di depan rumah, mereka menemukan baju dan sandal Imah tersusun rapi, seolah ada yang dengan sengaja mengembalikannya. Aneh ya, baju itu basah kuyup, meneteskan air, padahal hari itu tidak turun hujan sama sekali. Malamnya, warga desa mendengar suara langkah-langkah kecil berlari di sekitar rumah. Ketika dicari, tidak ada siapa-siapa, hanya jejak kaki basah yang mengarah kembali ke hutan. Bisikan lirih juga terdengar, memanggil nama orang-orang desa. Kadang terdengar seperti suara Imah sendiri. Ayah Imah, yang semakin putus asa, memutuskan untuk mencari anaknya sendirian pada malam ketiga. Dengan membawa lampu Petromax, ia masuk jauh ke dalam hutan, melewati jalan setapak yang jarang dilalui manusia. Suara serangga dan burung malam seakan hilang, digantikan oleh bisikan samar yang berulang-ulang menyebut nama Imah. Sampai akhirnya, ia melihat sosok anaknya. Imah berdiri membelakangi. Tubuhnya kaku, di bawah sebuah pohon besar yang dikenal angker oleh warga desa. Dengan perasaan lega bercampur takut, sang ayah memanggilnya. Perlahan, Imah menoleh. Wajahnya pucat, matanya hitam legam tanpa bola mata. Bibirnya menyeringai aneh, lalu berbisik lirih. "Pulanglah ayah, aku sudah milik mereka." Belum sempat sang ayah mendekat, akar-akar pohon besar itu bergerak seperti ular, melilit tubuh Imah dengan cepat. Imah berteriak sebentar, sebelum tubuhnya ditelan tanah bersama akar-akar itu. Sang ayah berlari mendekat, berusaha menariknya. Namun yang tersisa hanyalah tanah yang kembali rata, seolah tak pernah ada apa-apa di sana. Jeritannya menggema di tengah hutan yang sunyi. Sejak malam itu, keluarga Imah menghilang begitu saja. Rumah mereka kosong, ditinggalkan, dan perlahan ditelan rumput liar. Tidak ada yang tahu apakah mereka pergi meninggalkan desa atau ikut ditelan oleh sesuatu yang mendiami hutan. Hingga kini, setiap ada yang nekat melewati hutan Desa Bawah Angin saat malam hari, mereka sering mendengar suara seorang anak kecil bernyanyi lirih, suara yang mirip dengan Imah. Dan jika seseorang terlalu lama berhenti mendengarkan, kadang terdengar suara lain yang berbisik tepat di telinga. "Kau mau ikut bermain juga?"